Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warnina Fitaningsih dengan NIM 2248201211. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Pak Hari. Yang pertama, di sini ada pemilihan dan penyiapan bahan. Untuk pemilihan bahan sendiri, dia menurut istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, yaitu taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan semua tumbuhan hewan dan mikroorganisme di dunia. Langkah-langkah dalam pemilihan ini yang pertama ialah seleksi spesies, usia, bagian tubuh, lokasi, dan musim. Untuk selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan bahan. Yang pertama musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah bisa meliputi pH, makro, mikro, dan adapun pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Yang pertama itu pengalaman penggunaan turun-temurun atau secara empiris dan penggunaan pengujian atau screening. Ini biasanya OHT atau fitofarmaka dengan uji praklinis dan klinis. Selanjutnya dalam penyiapan bahan itu ada pemanen yang biasanya bahan baku yang dipanen itu bisa seperti daun, batang, akar, umbi, kulit batang, bunga, buah, dan bagian lainnya disesuaikan dengan pada suatu organisme. Dan pastinya bahan bakunya harus sehat dan bersih, artinya tidak ada terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri dan jamur. Untuk sumber bahan bakunya biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah. Yang kedua, hasil budidaya. Untuk selanjutnya di penyiapan bahan simplisia, kita yang pertama adalah tahap memperoleh simplisia, di mana ada sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran, dan bahan asing lain dari bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Tanaman tinggi misalnya sering sekali terkotori oleh lumut yang sulit dipisahkan sehingga perlu kecermatan dalam sortasi atau biota yang mirip dengannya. Selanjutnya ada pencucian dilakukan dengan pastinya air yang bersih. Untuk simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air dicuci dalam waktu sesingkat mungkin atau bisa dengan sekali bilas. Setelah pencucian, dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Selanjutnya, di perajangan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru dipanen, sebelum dirajang dijemur dulu, keadaannya utuh dalam 1 hari. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biotanya, bisa kita lihat dari gambar di samping. Untuk penyiapan bahan, selanjutnya itu bisa melakukan pengeringan. Yang pertama bisa dengan sinar matahari, kering angin atau diangin-anginkan. Untuk selanjutnya bisa menggunakan alat, yaitu oven, microwave, dan freeze drying. Untuk selanjutnya ada pengecilan ukuran. Biasanya kita menggunakan gunting, pisau, alat mengginding, blender, mortar. Seperti gambar di samping contohnya. Selanjutnya ada sortasi kering, di mana dilakukan sebelum digunakan untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman. Untuk tujuannya yang pasti untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lainnya. Untuk pemeriksaan mutu sendiri, dia bisa menggunakan identitas taksonomi. Dan yang kedua ada pengujian TDD, yaitu ada makro dan mikro. Kalau untuk makro, dia biasanya menggunakan organoleptis, tapi kalau untuk mikro menggunakan alat. Selanjutnya ada analisis impuritas organik dan anorganik, ada analisis kandungan air dan susu pengeringan, ada kadar abu, kadar serat, komponen yang dapat diekstrak, dan pengaktifan substans. Selanjutnya ada pengepakan yang pastinya dibungkus dengan rapi, dengan kedap udara agar tidak ada udara yang masuk. Dan terakhir di sini ada penyimpanan, biasanya disimpan pada suhu ruangan dengan suatu tempat yang tertentu dan disusun dengan rapi. Dan selanjutnya kita masuk ke ekstraksi bahan alam. Yang pertama, di mana ekstraksi itu adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan, karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Untuk klasifikasinya, secara umum dia bertujuan untuk memproses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Untuk prinsipnya, pasti pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Dan yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasanya. Untuk metodenya itu ada maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sofletasi, ekstrak dengan ultrasonikasi, ekstrak dengan microwave, ekstraksi dengan tekanan. Untuk maserasi bisa kita lihat di sini dia melakukan perendaman yaitu menggunakan lampu Erlenmeyer. Untuk perkolasi biasa menggunakan alat perkolator, dan untuk reflux biasa menggunakan dengan alat soflet, di mana sini ada lampu alas bulat. Untuk alatnya selanjutnya ada kondensor biasa untuk pendinginan uap. Dan untuk ultrasonik, di sini menggunakan alat ultrasonik bat. Kalau untuk microwave, bisa kita lihat di sini menggunakan MIA. Untuk sofletasi, menggunakan alat soflet. Dan untuk tekanan, biasa menggunakan dengan AC. Ini adalah contoh gambarnya. Untuk pelarut, di sini ada berbagai macam pelarut. Contohnya, di sini ada N-hexat, di mana indeks polaritasnya 0,0, titik didihnya 69, viskositasnya 0,33, dan kelarutan dalam airnya itu 0,001. Untuk evaporasi yang terakhir, di sini merupakan proses penguapan zat cair menjadi uap. Biasanya dilakukan untuk memisahkan pelarut dari larutan untuk memekatkan zat tertentu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.